Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan melanjutkan part 8 ini dengan membahas soal seleksi kompetensi sosial kultural dengan jumlah 20 soal dan seleksi wawancara dengan jumlah 10 soal. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama. Soal nomor 1. Anda adalah seorang guru yang sedang mengajar di kelas. Tiba-tiba Anda mendapat pesan dari suami Anda bahwa ibu Anda jatuh dari tangga dan sekarang kondisinya kritis. Ia pun meminta Anda untuk segera datang dan menemui keluarga Anda di rumah sakit. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Memintanya untuk segera mengantar ibu Anda ke rumah sakit lalu Anda akan datang setelah selesai mengajar. B. Anda segera pergi ke rumah sakit melihat kondisi ibu Anda yang sedang kritis. C. Memintanya untuk sabar dan lalu mendoakan ibu Anda. D. Anda izin kepada guru piket, menitipkan kelas yang Anda ajarkan kepada guru piket yang bertugas dan meninggalkan tugas untuk siswa Anda. Jawabannya adalah D. Anda izin kepada guru piket, menitipkan kelas yang Anda ajarkan kepada guru piket yang bertugas dan meninggalkan tugas untuk siswa Anda. Soal nomor 2. Anda adalah seorang dokter yang sedang bertugas di ruang gawat darurat. Tiba-tiba Anda mendapat telepon dari istri Anda bahwa anak Anda sakit dan harus dibawa ke dokter. Ia pun meminta Anda untuk segera pulang dan menemani mereka karena banyak hal yang tidak bisa dilakukan sendiri. Sementara saat itu pasien Anda juga sedang tidak banyak. Sebagai dokter, apa yang Anda lakukan? A. Memintanya untuk menunggu sampai Anda selesai bertugas lalu pulang bersama. B. Memesankan aplikasi mobil online untuk istri dan anak Anda agar segera ke rumah sakit kemudian Anda menyusul setelah pemeriksaan pasien selesai. C. Memintanya untuk tenang dan lalu mengurus anak Anda sendiri. D. Anda izin kepada pimpinan untuk mengantar anak Anda dan mencarikan dokter pengganti Anda untuk melayani pasien yang sudah datang. Jawabannya adalah D. Anda izin kepada pimpinan untuk mengantar anak Anda dan mencarikan dokter pengganti Anda untuk melayani pasien yang sudah datang. Soal nomor 3. Anda sebagai penulis diminta untuk menulis artikel tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap kesehatan mental masyarakat. Anda diminta untuk menyajikan fakta-fakta dan data-data terkini yang mendukung argumen Anda. Apa yang Anda lakukan? A. Membuat outline artikel dan mencari sumber-sumber terpercaya yang relevan dengan topik Anda. B. Membuat outline artikel dan mengutip sumber-sumber yang mudah diakses tanpa memeriksa kebenarannya. C. Menulis artikel tanpa outline dan menyertakan pendapat-pendapat pribadi Anda tanpa menyebutkan sumbernya. D. Menulis artikel tanpa outline dan mengambil pendapat-pendapat dari media sosial tanpa verifikasi. Jawabannya adalah A. Membuat outline artikel dan mencari sumber-sumber terpercaya yang relevan dengan topik Anda. Soal nomor 4. Anda sedang bekerja di sebuah perusahaan yang menuntut Anda untuk mengikuti rapat mingguan secara online. Rapat ini sangat penting untuk menentukan arah dan strategi perusahaan. Namun, di tengah rapat, Anda mendapat telepon dari teman Anda yang mengatakan bahwa motornya mengalami mogok dan membutuhkan bantuan Anda. Apa yang Anda lakukan? A. Segera memutus sambungan rapat dan langsung menolong teman Anda. B. Izin tidak mengikuti rapat sebentar untuk mengangkat telepon teman Anda dan memberikan solusi kepada teman Anda untuk memesan aplikasi ojek kemudian melanjutkan rapat. C. Mengabaikan telepon dari teman Anda dan fokus pada rapat. D. Menjawab telepon dari teman Anda dan berbicara dengannya sembari mengikuti rapat. Jawabannya adalah B. Izin tidak mengikuti rapat sebentar untuk mengangkat telepon teman Anda dan memberikan solusi kepada teman Anda untuk memesan aplikasi ojek kemudian melanjutkan rapat. Soal nomor 5. Anda sebagai fotografer diminta untuk menyelesaikan proyek Anda dalam waktu 2 hari. Anda diminta untuk mengambil gambar-gambar yang menunjukkan keindahan alam Indonesia. Namun, waktu Anda sangat terbatas sedangkan Anda harus mencari lokasi-lokasi yang tepat. Apa yang Anda lakukan?
A. Mengatur jadwal sebaik mungkin dan mencari lokasi-lokasi yang dekat dengan tempat tinggal Anda. B. Mengatur jadwal sebaik mungkin dan mencari lokasi-lokasi yang terkenal dengan keindahannya. C. Mengambil gambar-gambar dari internet yang menunjukkan keindahan alam Indonesia. D. Mengambil gambar-gambar dari koleksi pribadi Anda yang menunjukkan keindahan alam Indonesia. Jawabannya adalah B. Mengatur jadwal sebaik mungkin dan mencari lokasi-lokasi yang terkenal dengan keindahannya. Soal nomor 6. Anda sebagai guru yang dikenal sangat profesional. Anda diminta untuk mengajar di sekolah yang berada di daerah pedalaman. Apa yang Anda lakukan? A. Memilih untuk mengajar di sekolah yang lain saja. B. Anda menerima mengajar di sekolah pedalaman demi pendidikan. C. Anda menerima mengajar di sekolah tersebut dengan memberikan persyaratan. D. Meminta rekan Anda untuk menggantikan Anda mengajar di sekolah tersebut. Jawabannya adalah B. Anda menerima mengajar di sekolah pedalaman demi pendidikan. Soal nomor 7. Anda sedang mengikuti lomba fotografi yang diadakan oleh situs web terkenal. Anda sudah mengambil foto dengan tema yang sesuai dan mengunggahnya sebelum deadline. Namun, Anda tidak masuk nominasi dan tidak mendapat apresiasi apapun. Anda pun merasa kecewa dan sedih. Anda pun mencari masukan dari teman-teman Anda yang juga ikut lomba tersebut, tetapi mereka malah menghina dan mengejek karya Anda. Apa yang Anda lakukan? A. Menyerah dan tidak ingin lagi berfoto. B. Mencoba meminta masukan dari orang lebih berpengalaman dan memperbaiki keterampilan. C. Mengatakan bahwa mereka tidak adil dan tidak seharusnya menghina Anda. D. Mengucapkan selamat meskipun Anda iri lalu pergi meninggalkannya. Anda pun bertanya-tanya apa yang kurang dari foto Anda. Anda juga menghubungi juri lomba untuk meminta feedback dan saran untuk memperbaiki karya Anda di masa depan. Jawabannya adalah B. Mencoba meminta masukan dari orang lebih berpengalaman dan memperbaiki keterampilan. Soal nomor 8. Ada perselisihan antara anggota kelompok dan ketua kelompok, di mana anggota kelompok merasa tidak diikutsertakan dan tidak dihormati oleh ketua kelompok. Hal ini dikarenakan anggota kelompok jarang diberi kesempatan untuk berkontribusi dan memberikan masukan dalam proyek kelompok. Ketua kelompok ini pun tidak mau mendengar dan menolak saran-saran dari anggota kelompok. Apa yang Anda lakukan sebagai dosen pembimbing yang bertanggung jawab atas kualitas proyek dan kerjasama kelompok? A. Mencari anggota kelompok yang bisa bekerja dengan mandiri. B. Memberi sanksi kepada ketua kelompok agar bisa lebih menghargai anggota lain. C. Mengundang mereka dan berdialog secara jujur serta memberikan bimbingan untuk saling menghormati. D. Mengabaikan mereka dan membiarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Jawabannya adalah C. Mengundang mereka dan berdialog secara jujur serta memberikan bimbingan untuk saling menghormati. Soal nomor 9. Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah yang memiliki siswa dari berbagai agama dan keyakinan. Suatu hari, Anda melihat bahwa ada beberapa siswa yang merasa tidak nyaman dan tidak menghormati guru atau teman sekelas yang berbeda agama atau keyakinan dengan mereka. Meskipun tidak ada tindakan kekerasan, namun Anda merasa prihatin akan dampak negatifnya pada prestasi dan kesejahteraan siswa. Bagaimana Anda berespon melihat situasi tersebut? A. Mengadakan kegiatan yang melibatkan siswa dari berbagai agama dan keyakinan untuk saling mengenal dan bekerja sama. B. Memberikan edukasi kepada siswa bahwa perbedaan yang ada tidak mengurangi kualitas belajar. C. Meminta siswa untuk belajar dengan teman seagama saja dengannya demi kenyamanan siswa. D. Merekrut guru dengan agama yang dominan ada di sekolah tersebut. Jawabannya adalah B. Memberikan edukasi kepada siswa bahwa perbedaan yang ada tidak mengurangi kualitas belajar. Soal nomor 10. Anda sedang berada di sebuah acara pernikahan teman Anda. Anda mendengar bahwa ada salah satu tamu undangan yang memiliki suara merdu dan sering menyanyi di berbagai acara. Anda penasaran untuk mendengarkan suaranya. Namun, Anda tidak tahu siapa orangnya atau di mana dia berada.
Apa yang Anda lakukan? A. Menunggu sampai acara selesai dan mencari tahu dari teman Anda. B. Mengajak teman-teman Anda untuk mencari orang tersebut bersama-sama. C. Menyelinap ke ruang ganti tamu undangan dan mencoba mendengarkan suaranya. D. Mendekati setiap tamu undangan dan menanyakan apakah mereka bisa menyanyi. Jawabannya adalah A. Menunggu sampai acara selesai dan mencari tahu dari teman Anda. Soal nomor 11. Anda sedang mengunjungi sebuah museum seni di negara asing. Anda melihat sebuah lukisan yang sangat terkenal dan indah. Namun, Anda tidak mengerti makna atau pesan yang ingin disampaikan oleh pelukisnya. Apa yang Anda lakukan? A. Mengabaikan lukisan tersebut dan melanjutkan kunjungan Anda. B. Mencari informasi tentang lukisan tersebut di internet atau buku panduan. C. Menanyakan langsung kepada pemandu wisata atau staf museum yang bertugas memberikan informasi mengenai lukisan tersebut. D. Mengkritik lukisan tersebut sebagai sesuatu yang tidak bermutu. Jawabannya adalah C. Menanyakan langsung kepada pemandu wisata atau staf museum yang bertugas memberikan informasi mengenai lukisan tersebut. Soal nomor 12. Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah menengah. Anda sering mengajar siswa yang memiliki minat dan bakat yang beragam. Suatu hari, Anda mengajar seorang siswa yang sangat malas. Ia tidak pernah mengerjakan tugas dan tidak pernah mengikuti pelajaran. Anda cukup kesulitan karena baru kali pertama ini Anda menemukan siswa dengan karakteristik seperti itu. Apa yang Anda lakukan? A. Menyuruhnya untuk keluar dari kelas dan tidak perlu mengikuti pelajaran. B. Merasa putus asa dan mengabaikannya. C. Tetap semangat dan mencoba untuk memotivasinya. D. Memahami bahwa setiap siswa punya minat dan bakat yang berbeda. Jawabannya adalah C. Tetap semangat dan mencoba untuk memotivasinya. Soal nomor 13. Anda mengikuti sebuah lomba pidato nasional yang melibatkan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Anda mendapat giliran untuk menyampaikan pidato Anda tentang topik yang sedang dibahas. Namun, Anda merasa tidak nyaman karena beberapa peserta dari daerah lain meniru gaya dan intonasi Anda saat berbicara. Apa yang Anda lakukan? A. Tetap percaya diri dan menyampaikan pidato Anda secara meyakinkan. B. Menyindir balik peserta tersebut pada saat menyampaikan pidato Anda. C. Mengabaikan peserta tersebut dan fokus pada isi pidato Anda dengan menyampaikan secara percaya diri. D. Berusaha menyesuaikan gaya dan intonasi Anda dengan peserta lain. Jawabannya adalah C. Mengabaikan peserta tersebut dan fokus pada isi pidato Anda dengan menyampaikan secara percaya diri. Soal nomor 14. Anda ingin mengajak teman-teman Anda untuk berlibur bersama. Anda pun mulai mencari tempat wisata yang cocok untuk mereka. Hal yang menjadi pertimbangan Anda adalah kenyamanan dan keselamatan teman-teman Anda. Namun, salah satu teman Anda menyarankan kepada Anda untuk memilih tempat wisata yang menantang dan berisiko agar lebih seru. Mendengar masukan tersebut, bagaimana Anda dalam menentukan tempat wisata? A. Mengajak teman-teman Anda ke tempat wisata yang menantang dan berisiko tanpa memperhatikan kenyamanan dan keselamatan mereka. B. Mengajak teman-teman Anda ke tempat wisata yang nyaman dan aman dan mengajak mereka untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan. C. Mengajak teman-teman Anda ke tempat wisata yang nyaman dan aman tetapi mengabaikan minat dan kesenangan mereka. D. Mengajak teman-teman Anda ke tempat wisata yang menantang dan berisiko tetapi memastikan bahwa mereka memiliki perlengkapan dan persiapan yang cukup. Jawabannya adalah B. Mengajak teman-teman Anda ke tempat wisata yang nyaman dan aman dan mengajak mereka untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan. Soal nomor 15. Anda diminta untuk menjadi pembicara dalam sebuah seminar online. Anda memaparkan materi menggunakan bahasa Inggris yang sederhana agar peserta bisa memahami. Namun, ternyata peserta hanya memahami bahasa Indonesia. Anda sebenarnya bisa menggunakan bahasa Indonesia, tetapi menurut Anda bahasa Inggris juga perlu dijunjung tinggi. Apa yang Anda lakukan? A. Tetap menggunakan bahasa Inggris.
B. Meminta rekan Anda menggantikan Anda. C. Meminta peserta untuk sadar akan pentingnya bahasa Inggris. D. Menggunakan bahasa Indonesia. Jawabannya adalah D. Menggunakan bahasa Indonesia. Soal nomor 16. Anda diminta untuk menjadi juri dalam sebuah lomba menyanyi antara dua sekolah. Anda pun menyiapkan beberapa kriteria yang akan digunakan untuk menilai kinerja masing-masing sekolah. Namun, beberapa siswa dari salah satu sekolah menolak untuk mengikuti kriteria yang Anda tetapkan karena mereka merasa akan merugikan mereka. Mereka pun marah dan mengancam Anda. Apa yang Anda lakukan? A. Membalas ancamannya dan mengingatkannya agar menghargai Anda sebagai juri. B. Menenangkannya dan memberikan penjelasan bahwa lomba akan dilaksanakan seadil mungkin. C. Mencoretnya dari list peserta. D. Menenangkannya, namun pada saat penilaian Anda akan mengurangi nilainya. Jawabannya adalah B. Menenangkannya dan memberikan penjelasan bahwa lomba akan dilaksanakan seadil mungkin. Soal nomor 17. Anda adalah seorang atlet. Ada pelatih Anda yang memberikan saran untuk meningkatkan performa Anda dengan alasan ia ingin Anda menjadi juara. Namun, saran tersebut membuat Anda merasa tidak nyaman dan tidak sesuai dengan gaya bermain Anda. Apa yang Anda lakukan? A. Menerima saran tersebut dan mencobanya. B. Menolak menerima saran tersebut dan memintanya untuk lebih menghargai. C. Menerima saran tersebut namun tidak mengaplikasikannya. D. Memberinya protes. Jawabannya adalah A. Menerima saran tersebut dan mencobanya. Soal nomor 18. Anda adalah seorang dokter. Anda baru saja menemukan obat baru yang dapat menyembuhkan penyakit langka. Anda pun mengirimkan hasil penelitian Anda ke beberapa jurnal ilmiah untuk dipublikasikan. Namun, ada satu jurnal yang menolak hasil penelitian Anda karena mereka menganggap obat Anda terlalu berisiko dan tidak sesuai dengan standar etika. Apa yang Anda lakukan? A. Menerima kritikan tersebut dan tidak lagi mengirimkan hasil penelitian Anda ke jurnal itu. B. Anda mengirimkan hasil penelitian Anda ke jurnal lain. C. Mereview kembali hasil penelitian Anda dan memperbaikinya sesuai masukan. D. Anda marah dan menuduh jurnal tersebut korupsi. Jawabannya adalah C. Mereview kembali hasil penelitian Anda dan memperbaikinya sesuai masukan. Soal nomor 19. Suatu hari, tanpa sengaja Anda melihat seseorang yang mengalami patah kaki akibat terjatuh dari motor. Anda pun segera menolongnya dan ingin mengantarnya ke puskesmas. Namun, ia menolak karena ia tidak memiliki uang. Apa yang akan Anda lakukan? A. Membiayainya dengan semua uang yang Anda punya. B. Menunggu sampai ada petugas sekitar yang mau untuk turut membantunya. C. Membawanya ke puskesmas terlebih dahulu untuk mendapatkan pertolongan pertama. D. Tidak membawanya ke puskesmas karena atas permintaannya. Jawabannya adalah C. Membawanya ke puskesmas terlebih dahulu untuk mendapatkan pertolongan pertama. Soal nomor 20. Anda suka membaca puisi karena dapat mengungkapkan perasaan dan kreativitas Anda. Suatu waktu Anda sedang membaca puisi di ruang tamu, lalu Anda melihat ada tamu orang tua Anda yang datang ke rumah. Apa yang Anda lakukan? A. Tetap membaca puisi tapi di kamar dengan suara lantang. B. Berhenti sejenak membaca puisi kemudian melanjutkannya nanti. C. Meminta orang tua Anda mengusir tamunya. D. Tetap membaca puisi di ruang tengah. Jawabannya adalah B. Berhenti sejenak membaca puisi kemudian melanjutkannya nanti. Lanjut soal wawancara. Soal nomor 1. Anda baru saja memperoleh promosi menjadi P3K dan ditempatkan pada proyek pembangunan gedung olahraga di daerah terpencil. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? A. Saya menganggap ini sebagai kesempatan baru dan tantangan baru bagi saya untuk membuktikan diri bahwa saya seorang yang hebat. B. Saya merasa tidak puas dan mengajukan permintaan untuk dipindahkan ke daerah lain. C. Saya akan menerima promosi tersebut serta bekerja dengan baik dan optimal dimanapun saya ditempatkan. D. Saya akan mempertimbangkan hal ini dan mencari solusi yang terbaik.
Jawabannya adalah C. Saya akan menerima promosi tersebut serta bekerja dengan baik dan optimal dimanapun saya ditempatkan. Soal nomor 2. Apa yang memotivasi Anda menjadi pegawai ASN sebagai tenaga teknis? A. Kemampuan teknis yang dimiliki. B. Kesempatan mengabdi pada negara dan masyarakat. C. Penghasilan dan karir yang stabil. D. Keterampilan berkoordinasi dan bekerja sama dengan rekan kerja. Jawabannya adalah B. Kesempatan mengabdi pada negara dan masyarakat. Soal nomor 3. Anda sedang berada di kantor dan melihat atasan Anda sedang menunggu lift. Anda akan A. Menunggu di belakang atasan Anda sambil membaca surat kabar. B. Tersenyum kepadanya. C. Membiarkan atasan Anda berdiri sendirian sambil mengirim pesan singkat. D. Menyapa dan menanyakan kabar atasan Anda. Jawabannya adalah D. Menyapa dan menanyakan kabar atasan Anda. Soal nomor 4. Bagaimana sikap Anda jika dalam menjalankan tugas Anda menemui masalah yang membutuhkan solusi yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku? A. Saya akan mengatasi masalah dengan membuat solusi alternatif yang sesuai dengan aturan. B. Saya akan membiarkan saja dan meminta masalah itu diatasi oleh orang lain. C. Saya akan meminta bantuan kepada rekan kerja dan atasan. D. Saya akan melakukan apa saja demi mengatasi masalah, tidak peduli harus melanggar prosedur. Jawabannya adalah A. Saya akan mengatasi masalah dengan membuat solusi alternatif yang sesuai dengan aturan. Soal nomor 5. Sebagai ASN P3K, bagaimana Anda menyikapi situasi rekan kerja yang sangat membutuhkan bantuan dari rekan sejawat untuk menyelesaikan tugas? A. Saya akan membantu sebisa mungkin. B. Saya akan meminta bantuan atasan untuk memecahkan masalah. C. Saya akan mempertimbangkan prioritas tugas saya sebelum membantu. D. Saya akan menolak membantu karena tugas saya sudah cukup padat. Jawabannya adalah A. Saya akan membantu sebisa mungkin. Soal nomor 6. Jika Anda diterima sebagai ASN P3K, apakah Anda siap menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku? A. Saya akan menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai aturan yang berlaku. B. Saya hanya akan menjalankan tugas dan tanggung jawab jika saya setuju dengan aturan tersebut. C. Saya akan melakukan tugas dan tanggung jawab sebaik mungkin, meskipun tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. D. Saya akan menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai kebiasaan dan tidak terlalu memperhatikan aturan yang berlaku. Jawabannya adalah A. Saya akan menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai aturan yang berlaku. Soal nomor 7. Bagaimana Anda menyikapi situasi yang membutuhkan kerjasama tim dengan rekan kerja yang berbeda divisi? A. Menunggu atasan memberikan arahan dan tidak membantu rekan kerja. B. Berkoordinasi dan membantu rekan kerja untuk mencapai tujuan bersama. C. Menolak bekerja sama dengan rekan kerja karena tugas masing-masing. D. Melaporkan situasi tersebut ke atasan tanpa memberikan solusi. Jawabannya adalah B. Berkoordinasi dan membantu rekan kerja untuk mencapai tujuan bersama. Soal nomor 8. Dalam hal terjadi masalah teknis saat bekerja sebagai pegawai ASN, bagaimana sikap Anda? A. Saya akan berkoordinasi dengan rekan kerja dan atasan untuk mengatasi masalah tersebut. B. Saya akan memutuskan sendiri dan memikul tanggung jawab sepenuhnya. C. Saya akan mengelak dan membiarkan orang lain mengatasi situasi tersebut. D. Saya akan meminta bantuan dari rekan kerja dan atasan. Jawabannya adalah A. Saya akan berkoordinasi dengan rekan kerja dan atasan untuk mengatasi masalah tersebut. Soal nomor 9. Saya dipercayakan mengelola rahasia perusahaan yang belum dipublikasikan dan masih harus dijaga kerahasiaannya. Saat berada di acara kantor dan bertemu rekan kerja, saya A. Menjaga kerahasiaan dan tidak membicarakan rahasia perusahaan kepada siapapun. B. Berbicara dengan rekan kerja untuk meminta masukan bagaimana mengelola rahasia perusahaan. C. Menjaga kerahasiaan namun kesulitan untuk tidak membicarakannya kepada rekan kerja. D.
Merasa tertekan dan tidak bisa fokus dalam acara kantor karena pikiran terfokus pada rahasia perusahaan? Jawabannya adalah A. Menjaga kerahasiaan dan tidak membicarakan rahasia perusahaan kepada siapapun. Soal nomor 10. Saat menerima barang pesanan, Anda menemukan bahwa ada sejumlah barang yang tidak sesuai dengan pesanan Anda. Sikap Anda: A. Mempertahankan barang tersebut karena tidak ingin repot dan merepotkan pihak penjual. B. Mengembalikan barang tersebut dan meminta barang sesuai dengan pesanan. C. Menggunakan barang tersebut karena merasa sudah membayar. D. Memberitahukan kesalahan tersebut ke pihak penjual dan meminta ditindaklanjuti. Jawabannya adalah B. Mengembalikan barang tersebut dan meminta barang sesuai dengan pesanan. Terima kasih telah menonton video lanjutan part 8 ini. Semoga video ini bermanfaat buat semuanya dan semoga lulus menjadi ASN. Untuk kelanjutan channel ini, mohon subscribe, like, and comment. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.